Apa sih itu emotion and moods? Pengertian emotion and moods. Emotion atau emosi adalah perasaan seseorang yang sering muncul namun berlangsung tidak lama. Perasaan ini dapat terlihat dari wajah seseorang atau bahasa tubuh seseorang. Sedangkan suasana hati atau moods adalah perasaan yang kadang muncul namun berlangsung lebih lama. Kadang terjadi tanpa penyebab yang jelas. Apa sih perbedaan emotion and moods? Ini saya akan menjelaskan perbedaan umum antara emosi atau emotion dan suasana hati atau moods. Emosi atau emotion berlangsung secara singkat dan biasa terkait dengan kejadian atau objek tertentu, seperti rasa marah karena sesuatu yang terjadi. Sedangkan suasana hati, dia lebih tidak intens, namun bertahan lebih lama dan sering kali terjadi tanpa penyebab yang jelas. Contohnya merasa sedih atau bahagia tanpa alasan yang jelas. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian dan perbedaan antara emotion and moods. Sekarang kita akan membahas mengenai apa sih efek positif dan efek negatif dari emotion and moods. Efek positifnya adalah kita dapat menunjukkan energi, rasa fokus, dan keterlibatan seperti rasa gembira dan antusias. Sedangkan efek negatifnya menunjukkan perasaan tidak nyaman seperti marah, rasa bersalah, atau rasa cemas. Kedua jenis efek ini penting untuk mengenali perasaan bagaimana seseorang merasa dan berperilaku. Oke, lanjut kita masuk di teori afektif dan lingkaran afektif. Pada teori ini, perasaan positif dan negatif ditempatkan dalam sebuah lingkaran yang menunjukkan intensitas dan jenis emosi. Contohnya, pada afek negatif tinggi, seseorang bisa merasa tegang, stres, sedangkan pada afek positif tinggi, seseorang merasa sangat gembira atau bahagia. Baik, lanjut kita masuk di sumber emosi dan suasana hati. Beberapa faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati seseorang antara lain. Yang pertama itu kepribadian, karakter dasar yang membentuk reaksi emosional seseorang. Kemudian yang kedua itu waktu dalam sehari. Misalnya, seseorang bisa merasa lebih segar di pagi hari. Kemudian yang ketiga, hari dalam seminggu. Seringkali suasana hati berubah tergantung hari. Misalnya, Senin yang dianggap sulit. Kemudian terus yang keempat itu ada cuaca. Cuaca yang cerah atau mendung dapat mempengaruhi suasana hati seseorang. Lanjut itu yang kelima, stres. Jumlah stres yang dialami dapat mengubah perasaan. Kemudian yang keenam, interaksi sosial. Hubungan dengan orang lain dapat meningkatkan atau merusak mood. Kemudian yang ketujuh itu kualitas tidur. Tidur yang baik membuat seseorang lebih seimbang emosi. Kemudian yang kedelapan itu olahraga. Aktivitas fisik dapat meningkatkan suasana hati yang positif. Lanjut itu yang terakhir itu 9, identitas gender. Perbedaan gender terkadang itu dapat mempengaruhi ekspresi emosi. Baik, lanjut kita masuk di aplikasi emosi dan suasana hati dalam perilaku organisasi. Jadi, emosi dan suasana hati berperan penting dalam berbagai aspek perilaku di tempat kerja. Seperti yang pertama, proses seleksi karyawan, di mana emosi dapat memengaruhi sebuah keputusan. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh kondisi emosional. Yang ketiga, kreativitas yang seringkali lebih muncul jika suasana hati positif. Yang kelima itu motivasi dan kepemimpinan yang efektif membutuhkan pengelolaan emosi. Yang keenam, negosiasi dan layanan pelanggan yang memerlukan kontrol emosi. Kemudian yang terakhir itu yang ketujuh, konflik kerja kehidupan, perilaku tidak etis dan keselamatan kerja juga dipengaruhi. Jika ada kurangnya kami minta maaf, Dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan, karena kami orang yang ikhlas. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.